Mater Dolorosa, Sang Bunda berduka. Renungan diinspirasi dari Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belum lama ini saya jatuh hati pada sebuah patung Maria yang ada di sebuah kapel ordo hamba-hamba Maria. Patung dengan 7 pedang di tubuhnya. Selama ini hanya ada satu patung yang membuat saya jatuh hati dan bergetar. Patung Pieta namanya, karya Michelangelo yang dibuat saat usianya baru 24 tahun. Pieta membawa saya pada devosi lama gereja tentang 7 duka Maria. Dalam devosi ini gereja mengajak saya merenungkan 7 peristiwa ketika Maria mengalami duka mendalam sebagai seorang ibu. Sejak Simeon menubuatkan bahwa hatinya akan ditembus pedang, hingga ia menerima tubuh Yesus yang wafat di pangkuannya. Maria berjalan dalam sebuah jalan salib yang tak kalah berat dari putranya. Ketika merenungkan 7 dukanya, saya merasa Maria mengajarkan tentang bagaimana mencintai sekaligus merelakan. Tentang keberanian, mendampingi walaupun tahu akan berakhir dengan perpisahan. Tentang keteguhan hati walaupun dunia di sekelilingnya runtuh. Michelangelo menangkap momen duka ke-6 saat Maria menerima tubuh Yesus dari salib. Menariknya, Maria tidak digambarkan sebagai perempuan tua yang renta, melainkan muda dan penuh ketenangan. Seakan Michelangelo ingin menunjukkan bahwa kasih seorang ibu adalah kasih yang tak lekang oleh waktu. Kasih yang tetap murni meski harus menanggung duka terdalam. Dalam hidup kita semua pernah atau akan mengalami 7 duka kita sendiri. Kehilangan orang terkasih, perpisahan, kekecewaan, bahkan kematian impian. Maria hadir sebagai sosok yang mengerti, bukan hanya karena ia Bunda Yesus, tapi karena ia seorang ibu, seorang manusia yang tahu artinya berduka. Setiap kali saya menatap Pieta, saya seakan diingatkan duka bukan akhir dari cerita. Ada cinta yang tetap tinggal, ada harapan yang tetap bertumbuh, bahkan di tengah kematian. Maria mengajarkan bahwa kasih sejati selalu lebih besar daripada penderitaan. Mungkin itulah mengapa Pieta begitu abadi, karena ia bukan hanya patung, melainkan undangan untuk masuk ke dalam hati Maria, ke dalam kasih Allah, ke dalam pengharapan yang melampaui duka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, saat seni dan iman bertemu, Pieta bukan hanya karya seni luar biasa, tapi juga doa yang dibentuk dari marmer dan 7 duka Maria. Bukan sekedar rangkaian kisah Alkitab, tetapi peta batin yang akan menuntun kita saat menghadapi kehilangan,
penderitaan dan luka pribadi. Patung ini lebih dari sekedar marmer yang dipahat dengan sempurna, melainkan seakan menyimpan nafas doa yang tak pernah berhenti berdesah selama lebih dari 5 abad. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus memiliki napas doa seperti Bunda Maria. Biarkan Roh Kudus menuntun kami untuk memenuhi undangan, untuk lebih memahami kasih luar biasa dari Allah yang melampaui segalanya. Amin.